Shalom saudara, puji Tuhan. Saya hari ini boleh bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya telah dinyatakan bersih dari kanker saudara. Yang dimana kanker itu sudah menyebar ke area paru-paru. Tahun 2019 saya menderita kanker serviks saudara. Sehingga akhirnya saya jalani penyinaran 27 kali dan juga kemo ringan. Dokter di sana juga menjelaskan kalau itu bukan kemo tapi infus obat untuk membantu penyinaran. Dan saudara, saya lakukan itu dan kemudian hasilnya dinyatakan bersih. 3 bulan kemudian di CT scan dan itu juga bersih. Lalu kemudian 6 bulan kemudian saya juga kembali check up dan juga dinyatakan bersih. Puji Tuhan saudara. Kemudian dijadwalkan untuk kembali melakukan CT scan 6 bulan kemudian. Tapi pandemi saudara, virus corona menyebabkan saya tidak bisa saudara melakukan tes. Karena saya waktu itu berobat ke negara Malaysia, Penang khususnya. Sehingga akhirnya hampir 1 tahun saya tidak melakukan tes. Dan saudara, Tuhan punya cara untuk mengingatkan saya. Mungkin orang berkata ini musibah, tapi buat saya adalah cara Tuhan yang ajaib menolong saya. Februari saya sakit saudara. Ya, dan kemudian masuk ke IGD rumah sakit. Ternyata lambung saya bergas sehingga saya perlu dirawat beberapa hari saudara. Justru karena itulah diketahui ada kanker yang sudah menyebar ke area paru-paru. Sehingga akhirnya diputuskan saya menjalani kemoterapi kembali saudara. Dan saudara, tentunya efek kemo sangat tidak enak saudara. Saya juga mengalami yang namanya saudara efek kemo. Orang berkata bagaimana saya untuk menghadapi penyakit ini saudara. Dan saya mau katakan, saya mau bersaksi kali ini saya juga alami yang namanya efek kemo saudara. Di mana mual saudara itu saya alami. Memang efek kemo kepada setiap orang berbeda, tergantung saudara daripada setiap pribadi. Tapi secara umum yang dialami setiap orang yang menjalani kemo adalah mual saudara. Tetapi itu bisa diatasi dengan obat-obatan dan biasanya mualnya juga cuma beberapa hari. Kemudian saudara tidak nafsu makan karena mungkin mual dan obat. Tetapi itu juga bisa diatasi dengan saudara makanan yang bernutrisi, yang berprotein saudara, dan juga minum susu dan sebagainya. Buat saya sendiri saudara, saya juga meminum suplemen yang mengandung protein tinggi saudara, dan saya cari makanan kesukaan saya. Karena habis kemo biasanya nggak nafsu makan karena mual, saya cari makanan yang saya sukai saudara. Wah, mungkin orang berkata nggak boleh makan gula. Itu menjadi polemik saudara, orang-orang kanker tidak boleh makan gula, minum gula. Tapi saudara, saya berpikir saya lagi sakit dan tidak kepingin makan. Kalau dilarang ini dan itu tidak boleh makan, saya pikir saya tambah sakit. Dan tidak ada masukan dalam tubuh saya. Sehingga akhirnya saya tetap makan, saya beli saudara makanan atau minuman yang memakai gula saudara. Tentunya tidak berlebihan, buat saya pribadi saya tetap makan gula saudara, dan saya juga sempat berkonsultasi kepada dokter yang merawat saya. Beliau mengatakan boleh saja makan gula dan minum gula saudara. Kalau enggak badannya juga lemes. Tetapi kira-kira dibatasi, enggak boleh berlebihan. Amin ya saudara Nah saudara, kemudian juga lesu, lemes. Saya biasanya kalau lagi dalam keadaan itu tidak melakukan aktivitas, saya cukup duduk diam nonton film-film kesukaan saya. Lalu tentunya saudara, yang nggak bisa dihindari adalah kerontokan rambut. Pada awalnya
saya rontok luar biasa, saya sedih banget saudara. Ya rasanya mau nangis saudara. Kenapa? Karena bagi seorang wanita, bagi saya pribadi, rambut adalah sesuatu yang penting. Kalau Anda lihat sekarang kok ibu sudah punya rambut, bukan saudara, ini rambut palsu, wig. Rambut saya masih nggak tumbuh, masih botak saudara. Nah akhirnya saya botakin karena rambutnya rontok. Ya kalau tidur itu berantakan, diranjang, saya tidak inginkan itu. Makanya akhirnya saya putuskan saya botakin rambut saya dengan ya rasa sedih. Ya gimana ngatasinnya saudara? Saya berpikir positif, nanti toh juga akan tumbuh kembali. Amin. Dan ternyata benar, rambut saya sudah mulai tumbuh. Ya cukup lebat, cukup banyak saudara menurut ukuran kami, karena baru 1 bulan setengah saya terakhir menjalani kemo, tapi rambutnya sudah tumbuh. Puji Tuhan ya saudara ya. Mules, diare saudara, itu juga nggak bisa terhindari. Biasanya saya juga makan obat. Dan yang nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap ringan adalah kesemutan saudara. Ya kesemutannya bagi orang yang di kemo ini bukan kesemutan biasa, tapi ngilu, nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum. Seperti kita berjalan saudara di pasir. Ya kakinya tebel banget seperti pakai kaos kaki yang ketat saudara. Ya sehingga setiap hari saya begitu menderita karena nyerinya, ngilunya, badan saya, urat saya, otot saya ketarik begitu luar biasa karena syarafnya rusak saudara. Memang kemo merusak semua banyak hal dalam tubuh manusia, termasuk juga saraf-sarafnya saudara. Ya di kaki maupun di tangan, sehingga tangan ini sulit. Kalau mau kancingin baju juga susah, berjalan juga keseimbangan menjadi tidak baik sehingga hampir sering jatuh saudara. Nah saya atasi dengan ke dokter syaraf saudara ya, kemudian diberi obat, tapi obatnya tidak mempan saudara, artinya saya masih mengalami nyerinya yang nggak tertahankan. Ya di kemo, di infus, dikasih transfusi darah maupun apapun juga saya bisa atasi. Tapi waktu kesemutan ini rasanya menderita banget saudara. Ya sehingga saya ingin banget sembuh saudara. Akhirnya waktu obat itu tidak berefek, ya tidak punya efek kepada saya, ya saya kembali ke dokter dan dokter mengganti obat. Karena memang tidak bisa saudara diberikan obat yang ini sama dengan orang lain bisa sembuh, enggak. Setiap kita beda-beda sehingga dokter bilang perlu coba-coba obatnya. Jadi saya disuruh minum obat 1 minggu, dilihat bagaimana hasilnya. Ya setelah itu kalau tidak ada perbaikan saya kembali ke dokter dan diganti obatnya. Puji Tuhan saudara, setelah berganti obat beberapa kali, hari ini saya lumayan. Ya nyerinya, jarumnya sepertinya sudah pada patah saudara. Sudah gak ngalami nyerinya begitu rupa, masih ada tapi masih bisa saya atasi. Amin. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan saudara ya. Wah luar biasa, saya rasakan tuh kemurahan Tuhan. Lalu yang dialami lagi oleh orang yang menderita kanker saudara pada waktu kemo adalah perasaan saudara. Ya perasaan yang kadangkala orang bilang melo. Iya, melo itu saudara ya, melankolis, suka jadi cepat sedih saudara. Nah saya atasi saudara, saya nggak mau. Ya walaupun perasaan kadangkala mau diperhatikan lebih sama anak-anak ataupun mas suami ataupun keluarga, saya tidak mau pikiran itu terlalu lama saudara menjadi beban bagi saya. Saya mulai pikirkan saudara, kalau saya ini orang yang mandiri. Saya tidak perlu ditolong mereka, saya harus ya berusaha untuk bisa sembuh dan tidak cengeng, tidak minta perhatian lebih daripada keluarga, karena saya pikir saya pasti bisa, saya mampu. Dan puji Tuhan dengan pikiran seperti itu bersama Kristus, saya bisa lewati perasaan-perasaan melo, ingin diperhatikan, perasaan sedih, cepat tersinggung dan sebagainya. Yang memang
Ya, itu juga efek daripada orang yang sakit kanker, saudara. Ya, saya akhirnya ya coba untuk melakukan pekerjaan saya seperti biasa, walaupun mungkin sedikit sulit karena tangan yang susah memegang, tapi saya tetap bisa mencuci baju dengan mesin, saya tetap bisa berkebun, saudara, merawat tanaman saya, pohon-pohon saya sebisanya. Ya, saya juga bisa masak sekedarnya, saudara. Nah, yang lebih lagi, perhatikan, saudara. Pada waktu Anda sakit, saudara, entah Anda sakit kanker atau mungkin sakit yang lain, perhatikan, saudara. Ya, perhatikan ucapan yang Anda katakan. Ya, pada waktu engkau mengatakan tentang dirimu sendiri, tentang keluargamu, tentang keuanganmu, bahkan kesehatanmu, perhatikan ucapan kita. Karena apa yang terus-menerus kita ucapkan, saudara, itu akan jadi. Maka perlu banget kita punya sebuah kebiasaan yang baik, yaitu perkatakan hal-hal yang baik, saudara. Misalnya katakan, aku kuat, aku sehat, aku bisa lewati semuanya. Katakan itu, saudara. Ya, walaupun mungkin dalam keadaan sulit kita bisa saja mengeluh, membicarakan masalah kita bisa saja, saudara, ya mengeluarkan kesedihan kita. Apapun Anda bisa kerjakan, atau Anda memilih, saudara, berkata-kata bahwa aku bisa lewati semuanya ini, aku akan lebih baik daripada sebelumnya, aku akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan semuanya ini akan diubah Tuhan menjadi sebuah keuntungan bagiku. Jadi itu pilihan Anda. Ya, nah saudara, ya jangan gunakan kata-kata untuk menggambarkan situasimu, tapi gunakan kata-katamu untuk mengubah situasimu. Amin. Saya ulang, saudara, jangan gunakan kata-kata untuk menceritakan, menggambarkan situasimu, tapi pakai kata-kata kita untuk mengubah situasi kita. Amin, saudara. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, jangan bermulut kotor, berbicaralah dengan kata-kata yang baik, yang berguna bagi orang yang diajak bicara, dan yang akan mendatangkan berkat bagi mereka. Jadi dikatakan jangan keluarkan kata-kata yang membuat orang ya itu menjadi menjadi sedih, menjadi terluka. Tetapi pakai kata-kata kita, saudara, untuk membina atau memberi pertolongan kepada orang lain, mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendengarnya. Nah, salah satu yang pasti mendengarkan kata-kata kita atau ucapan kita adalah diri kita sendiri. Betul ya, saudara, ya? Ya, diri kita sendiri. Kata-kata keluar dari mulut kita dan kembali ke telinga kita. Ya, kita bisa dengar kembali lewat telinga kita. Keluar dari mulut, kembali ke telinga kita. Jadi pada waktu kita mendengar untuk waktu yang lama, itu akan berakar dalam roh kita. Ya, kita akan mempercayai apa yang kita katakan. Ya, daripada mengucapkan apa yang kita rasakan, lebih baik mengucapkan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Jadi katakan, aku bisa melewati semuanya ini karena Tuhan. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku diperlengkapi, dikuatkan, diurapi, dan sebagainya. Sepanjang kita mengatakan, saudara, mungkin kita merasa tidak ada perubahan. Ya, tetapi semakin Anda banyak mengatakannya, kemenangan, mengatakan dirimu seperti yang Tuhan katakan, bahwa engkau adalah orang yang diberkati, engkau adalah orang yang disayangi dan sebagainya, maka kata-kata itu akan mengakar ya ke dalam kita, dan seiring waktu Anda akan mulai rasakan kekuatan itu ada. Anda akan merasakan kemampuan dalam hidupmu. Ya, jadi kita memakan buah dari perkataan kita sendiri. Memang tidak terjadi dalam satu malam, saudara. Ya, tetapi terus katakan kata-kata kemenangan.
Terus katakan bahwa engkau sudah sehat. Terus katakan bahwa engkau itu menjadi yang diberkati. Bahwa mimpimu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Katakan dan terus katakan. Katakan dan terus katakan. Maka kita akan memakan buah dari perkataan kita. Amin, saudara. Yakobus 3 ayat 4, saudara, dari terjemahan Alkitab yang lain berkata begini. Begitu juga dengan kapal yang sekalipun sangat besar dan yang diombang-ambingkan angin ribut, namun dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil sesuai kehendak jurumudi. Saudara, kalau Anda baca Yakobus saudara 3, saudara dikatakan saudara, ya, apa yang kita katakan, lidah ini, mulut yang kecil ini bisa mengendalikan hidup kita. Ya. Saudara, kalau waktu Anda mengatakan kekalahan, waktu Anda mengatakan hal-hal bahwa Anda tidak bisa pulih, laporan-laporan medis yang nampaknya tidak bagus dan sebagainya, Anda sedang mengarahkan hidupmu ke arah yang salah. Ya. Tetapi kalau Anda katakan Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, aku tidak akan mati tapi aku akan hidup. Nah, saat waktu kita mengatakan kemenangan, waktu kita mengatakan hal-hal yang positif, maka kita mengarahkan hidup kita kepada hal-hal tersebut, saudara. Ngerti ya, saudara? Amin ya. Jadi kalau kita berkata kita diberkati seperti Tuhan yang inginkan, karena Tuhan ingin kita diberkati. Amin, saudara. Kita sepakat dengan Tuhan. Ya. Amin, saudara. Jangan Tuhan berkata kamu adalah anakku yang ku berkati. Anda berkata tidak, aku bukan orang yang diberkati. Jangan, saudara. Anda harus sepakat dengan Tuhan. Amin ya, saudara. Tuhan berkata kita adalah ciptaan yang luar biasa, yang dimahkotai dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Jadi jangan katakan kita ini lemah, tidak menarik, kita merendahkan diri kita sendiri, saudara. Tetapi mulai arahkan kapal kita ke arah yang benar. Amin. Nah, saudara lihat sebuah kapal. Setahu saya kapal itu memuat banyak barang-barang. Ya, selain barang-barang yang mungkin tidak terlalu berguna, tapi juga banyak kapal-kapal memuat barang-barang yang berharga, saudara. Ya, entah itu minyak, mineral, perlengkapan, barang-barang perlengkapan dan sebagainya. Dan saudara, semua muatan yang berharga yang di dalam kapal itu bergantung banget dengan kemudi kapal. Benar ya, saudara ya? Jika kapten kapal itu tidak mengemudikan kapal itu dengan baik, mengarahkan ke posisi yang tidak tepat, maka kapal itu tidak akan berlabuh di tempat tujuannya. Dan saudara, muatan kapal itu menjadi sia-sia. Betul ya, saudara ya? Nah, demikianlah juga dengan kita. Ya, kita memuat begitu banyak barang-barang berharga dalam hidup kita. Amin, saudara. Pada waktu Tuhan memberikan kita nafas hidup, Tuhan memperlengkapi kita bukan cuma dengan nafas, tetapi diperlengkapi kita dengan talenta, dengan kemampuan, dengan bakat, saudara, dengan potensi di dalam kita. Ya, kita memiliki benih kehebatan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Nah, pertanyaannya bukan lagi bertanya apa iya saya sudah diperlengkapi, apa iya saya sudah diberkati, apa iya dalam hidup saya ada banyak bakat, potensi. Bukan itu pertanyaannya, saudara. Ya, karena sesungguhnya hidup kita seperti kapal itu sudah memuat begitu banyak, saudara, penuh dengan barang-barang, muatan-muatan yang berharga. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah kita sudah
mengemudikan, mengarahkan kapal hidup kita menuju arah yang tepat. Apakah kita membicarakan kelimpahan, kemenangan, keberkatan, atau membicarakan hal-hal hidup kita nih biasa saja, Bu? Ya, malah saya jadi lemah, lesu, capek deh hidup ini. Bukan itu, saudara. Ya, kita tidak dibatasi oleh keadaan, tetapi kita biasanya dibatasi oleh kata-kata kita. Amin, saudara. Ya, jadi sekarang saudara kemudikan, arahkan kepada saudara arah yang benar, saudara. Kalau kamu katakan kemenangan, maka kamu lagi bergerak menuju kemenangan. Kalau kamu katakan kesehatan, maka Anda lagi bergerak menuju kepada kesehatan. Betul, saudara? Kalau Anda berkata Anda adalah orang yang diberkati, maka kita sedang menuju ke arah yang diberkati. Ya, tapi kalau kita, saudara, mengatakan hal-hal yang sebaliknya, maka sebetulnya kita lagi mengarahkan hidup kita ke hal-hal yang kita katakan. Kalau Anda katakan Anda adalah orang lemah, Anda adalah orang tidak berguna, Anda lagi sedang mengarahkan hidup Anda ke arah yang tidak berguna, ke arah yang lemah. Amin. Saudara, kita harus mengatakan walaupun belum melihatnya. Itulah iman. Amin. Saya ulang, kita harus mengatakan walaupun kita belum melihatnya. Itulah yang namanya iman. Anda mengatakan Anda sehat, tapi belum sehat, Bu. Enggak apa-apa, katakan terus Anda sehat. Maka Anda akan pasti menuju kepada kesehatan. Amin, saudara. Saudara, ya kemudikan kapalmu, lidahmu ke arah yang tepat, yang benar. Sekali lagi, kalau Anda katakan, saudara, kalau Anda ini adalah orang yang diberkati, kalau Anda ini sehat, maka kita lagi mengarahkan hidup kita kepada keberkatan, kepada kesehatan. Amin. Waktu saya belum mendapatkan hasil, waktu saya tetap masih harus menjalani kemo, saya tidak tahu, saudara, kanker itu yang ada di paru-paru itu apakah sudah bersih atau makin menggila, saudara. Ya, artinya semakin banyak atau mungkin menyebar ke area-area lain, saudara. Ya, biasanya kanker itu yang paling banyak adalah yang diserang adalah area usus, saudara, usus besar, ya, dan sebagainya, ginjal dan sebagainya. Nah, saya belum dapatkan itu karena saya harus tetap menjalani kemo. Ya, saya harus selesaikan paket kemo, barulah akan di CT scan. Yang saya lakukan bukan CT scan tapi PET CT, saudara. Ya, alat di mana memakai radiasi untuk mendeteksi kanker itu berada. Nah, sebelum itu terjadi, saya terus tiap hari memperkatakan. Saya berkata saya sehat. Karena sebagaimana Tuhan saya sehat, saya di bumi ini juga sehat. Saya berkata di sorga tidak ada kanker, maka di tubuh saya tidak ada kanker. Amin. Saya berkata di sorga tidak ada kelemahan, maka saya juga tidak lemah. Saya akan jadi kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Sekarang saya terus perkatakan di sorga tidak ada kesemutan. Ya, maka sekarang saya juga tidak akan kesemutan. Di surga tidak ada nyeri, maka saya juga tidak nyeri. Amin. Saya lagi mengarahkan hidup saya ke arah kesehatan. Walaupun mungkin saya belum melihatnya, karena beberapa waktu lalu saya sempat tidak bisa tidur karena nyeri, saudara. Ya, seperti ditusukin jarum, saudara, kaki saya dan tangan saya sepanjang hari itu. Dari pagi sampai malam mau tidur, bahkan sampai subuh saya tidak bisa tidur karena luar biasa nyerinya, saudara. Ya, seperti orang yang menjalani hukuman kursi listrik, saudara. Ya, menghadapi kematian, ada orang yang dihukum mati dengan kursi listrik. Mungkin seperti itu saya alami, saudara. Seperti disetrum semuanya. Tapi saya tidak putus asa. Saya tidak perkatakan kata-kata yang negatif. Tidak perkatakan, aduh saya mati deh. Aduh mati deh, celaka deh. Tidak.
Ya, kebiasaan banyak orang selalu mengeluarkan kata-kata walaupun tanpa sadar selalu berkata, celaka deh gue. Aduh, gue lesu nih. Gue lagi lemah. Gue lagi sakit. Saya tidak mau memperkatakan itu karena kalau saya mengatakan itu saya lagi mengarahkan hidup saya ke arah itu. Tapi walaupun sakit, saya belum melihat kesembuhan, saya tetap perkatakan saya sembuh. Saya tidak kesemutan. Saya sehat. Saya bebas kanker. Terus saya perkatakan, saudara, ya bukan cuma hanya perkatakan begitu saja. Tapi saudara, Tuhan memberikan. Ya lama-lama saudara, itu timbul iman. Iman dalam hidup saya. Karena bukan kekuatan saya melakukannya, bukan karena kata-kata saya ya yang juga menghasilkan. Tetapi saya percaya Tuhan saya yang memberkati setiap perkataan saya dan dia melihat iman di dalam setiap perkataan saya, maka itu jadilah. Amin. Saya berdoa bagi Anda semua yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit, entah itu penyakit kanker, entah itu penyakit ringan, tetapi perkatakan. Anda akan lihat kesembuhan jadi milik Anda. Karena Anda punya Tuhan yang luar biasa. Dia dikatakan Tuhan penyembuh, saudara. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Shalom bagi kita tentunya. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi semua. Amin. Saya berdoa agar Anda selalu sehat.